Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, baik adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Baik ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, baik. Nisa, Hairunisa dan kawan-kawan, Putri Marani, kita lanjutkan ya. Mohon maaf agak sedikit lambat tadi cari linknya. Kita lanjutkan hari ini kuliah kita ya. Langsung saja, sudah lumayan audiennya 28 ya. Yang lain nanti nyusul aja. Bapak share screen dulu materinya. Ya, sudah kelihatan materinya? Halo? Adik-adik? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Iya. Baik adik-adik sekalian yang Bapak banggakan, mahasiswa P3I Politeknik kampus hari ini, pagi hari ini, kampus Keramat, kampus Sudirman, dan kampus Bekasi ya. Semoga sehat selalu. Ini kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin batasnya sampai sini, karena agak waktunya singkat banget. Kemarin Bapak percepat aja ya, tapi ini biar lebih mantap. Bapak lanjutkan mulai dari sini sampai nanti ke one prestasi. Nah, setelah Bapak Bapak perhatikan, Bapak lihat materi-materi yang Bapak berikan, mulai dari perkenalan apa itu hukum bisnis itu seperti apa, subjek dan subjek hukum, ya. Kemudian hukum manusia dan masyarakat, bagaimana bersinggungan, bersenambungan, ya. Kemudian lagi materi apa berikutnya? Ada ingat nggak kuliahnya? Lalu apa yang Bapak ini kan lagi? Perjanjian, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan kontrak atau perjanjian online yang tentunya sekarang lagi memang booming ya. Jadi pertemuan atau perjanjian kontrak itu tidak mesti ketemu gitu ya. Tidak mesti. Ya contohnya sekarang jual beli, ya kan? Nah, kita sekarang masuk kontrak online, apakah tetap sah menurut hukum? Nah, Bapak coba tanya nih, karena soalnya sudah Bapak persiapkan nih, ya. Sah nggak? Bapak tanya dulu nih, Nisa, Farid Nisa dari kampus Bekasi. Iya, Pak. Nah, kira-kira kontrak atau perjanjian online itu sah nggak menurut hukum? Jawab aja, salah nggak, batalkan puasa kok. Kayaknya sah, Pak, sah. Sah. Sah ya? Iya. Ya sah, kata si Hairunisa. Ya. Yang Eva mau nambahin? Halo Eva, Dorin Sipora, Marisa, dari mana nih Eva? Sudirman kah? Apa Bekasi lagi atau Keramat? Keramat, Pak. Oh, Keramat. Nah, gimana Eva? Halo Eva, cepetan, hurry up. Iya, Pak. Sah nggak? Tadi si Nisa bilang sah. Boleh nggak? Bisa diulangi pertanyaannya nggak, Pak? Waduh, diulang. Memang nggak kedengeran suara Bapak? Nah, ini kontrak. Nggak, jaringan saya yang ini jadi suara Bapak kayak putus-putus gitu. Oh ya, kontrak online itu sahkah menurut hukum? Bolehkah? Kalau sekarang kan teknologi udah maju nih, kalau menurut saya sih boleh aja sih, tapi jelas kontraknya. Oh ya, oke ya, boleh aja asal jelas ya, ya, betul Iya. ya. Ya, oke, bagus.
Jadi pada prinsipnya perjanjian itu sudah berkembang ya, sudah maju di mana untuk hal-hal tertentu ya, bahwa perjanjian itu tidak mesti ketemu ya, asalkan jelas ya, seperti syarat-syarat sahnya perjanjian. Apa syarat-syarat sahnya perjanjian? Bapak tanya nih, Nafilah, mana Nafilah? Halo Nafilah, sudah join kan? Nah, cepat kalau Bapak sapa begini, adik-adik cepat mute-nya di apa namanya? Dibuka. Ayo. Oh, Mm-mm. iya Pak. Iya, syarat-syarat sah. Hah? Nafila, Iya, Pak. iya Nafilah Bapak sapa tadi kan? Iya Syarat-syarat Pak. sahnya perjanjian itu gimana Nafilah? Itu kalau udah disepakati oleh dua belah pihak, Pak. Sudah disepakati dua pihak. Nah, kamu kan udah ikut kuliah dari awal nih. Syarat-syarat sahnya perjanjian apa? Syarat sahnya perjanjian apa? Syarat sahnya perjanjian, ayo. Pasal 1320 itu. KUH Perdata apa? Ya lupa lagi Pak undang-undangnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Lupa berarti nggak inget ya, karena puasa kali ya. Oke, ya. Jadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama kesepakatan kedua belah pihak, ya kan? Kedua kecakapan dalam perjanjian, ya cakap. Berarti yang cakap di sini apa maksudnya? Nah, oh ya ini jangan on cam ya. On cam, jangan off cam. Nah, silakan dibuka. Bapak mau lihat nih wajah-wajahnya. Silakan. Yang kedua kecakapan. Apa itu kecakapan? Putri Marani, apa itu kecakapan dalam suatu perjanjian? Cakap melakukan, maksudnya sudah mencukupi umur. Nah, ya. Kemudian apa berikutnya? Ada 4 tuh. Apa yang tahu? Mana udah nyata dia kan? Yang ketiga apa? Halo? Suatu hal tertentu, Pak. Yes, satu hal tertentu. Suatu hal tertentu. Maksudnya satu hal tertentu itu apa? Lanjutin, Non. Jawab aja, salah nggak batalin puasa? Ya, iya, Pak. Menurut saya pribadi, suatu hal tertentu ini terkait akan perjanjian bisnis yang dilakukan ini, Pak. Gitu. Seperti tindakan kecurangan yang pastinya mesti dijauhkan dan dihindari, gitu, Pak. Iya. Agar terjadinya keadilan, Pak, antara penjual dan pembeli. Iya, Gitu, Pak. satu hal tertentu tuh jelas apa yang diperjanjikan. Ya, yang keempat, ini tadi siapa yang mana ya? Ini Bapak catat. Siapa namanya tadi? Nggak kelihatan di sini. Ki Oktavia Sari, Pak, dari kampus Sudirman. Siapa tadi? Oktav. Depannya apa tadi? Keputus. Vicky, Pak. Vicky. Oh ya, kok Vicky Bapak apa? Vicky Oktav tadi. Ya, yang keempatnya apa Vicky? Suatu sebab yang halal, Pak. Suatu hal sebab yang halal. Maksudnya apa, Vicky? Maksudnya apa tuh dari suatu sebab yang dihalalkan, dilegalkan, diperkenankan? Iya, Pak. Apa maksudnya? Menurut saya pribadi, suatu sebab perjanjian tersebut dilakukan, Pak. Dilakukan. Lebih konkret lagi. Sebab dari perjanjian sahnya. Ya, suatu sebab hal yang diperkenankan. Ya, Pak. Jadi maksud saya agar lebih komplit dan pastinya berkenan untuk dilanjutkan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pak. Oh ya, bukan begitu. Ya suatu hal apa tadi yang disebabkan sesuatu yang diperkenankan itu barangnya. Barangnya itu dilegalkan, barangnya itu tidak melanggar undang-undang. Contohnya apa? Ya jual beli
narkoba, ya itu nggak boleh kan, karena dilarang oleh undang-undang. Atau barangnya barang bukan miliknya, barang orang lain, barang curian, nah gitu ya. Oke, baik. Nah ya, ingat-ingat tuh ya, ya apa namanya, syarat sahnya perjanjian. Nah, biasanya nih nanti Pak, kisi-kisinya apa Pak? Ini omongan Bapak nih didengerin aja. Ya, ini oh ya, Bapak ingin sampaikan ke adik-adik ini, setelah Bapak lihat pertemuannya, kan kemarin sepakat kita nanti mau lanjut ya. Ternyata 6 pertemuan aja dulu, karena soalnya Bapak sampai pertemuan ke-6 ya. Parah ya, Vicky ya. Jadi karena kelas yang pagi hari Senin kemarin batasnya sampai pertemuan ini. Berarti cuma 6 Pak, nggak 7. Enggak, nanti aja kita lanjutkan apa namanya, Pak, setelah UAS begitu ya. Berarti ini 14 total semua Pak, bukan 12 berarti bukan 14. Enggak, nanti pas kelanjutan ini kuliahnya tetap aja jalan. Paham ya? Maksud Bapak biar pertemuannya biar dulu sampai 6, enggak apa-apa. Nanti di pertemuan berikutnya 6, tetap 14. Tapi batas, karena soal sudah Bapak buat ya. Kelas yang anu juga 6 kemarin tuh Bapak lihat, kelas yang Pondok Cabi, begitu ya. Jadi nanti jam 1 kita tidak perlu kuliah ya. Nanti aja setelah setelah UTS. Pokoknya pertemuannya tetap 14, nggak apa-apa. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita bicara tentang apa tadi? Ini udah ke atas. Kontrak hukum yang berlaku di Indonesia ya, kontrak online. Seperti kita ketahui, banyak orang atau pengusaha sudah memanfaatkan teknologi digital internet ini ya dalam usaha bisnis. Ini kan karena kita belajar hukum bisnis, jadi siapa yang bisa memaksimalkan teknologi, ya terutama teknologi internet ini, ya dia akan menang dalam bisnis, ya sukses begitu ya. Makanya adik-adik boleh nih, bukan boleh menurut Bapaknya, maksimalkanlah penggunaan teknologi internet ya. Bisnis jual beli juga nggak selamanya harus offline ya. Hanya ada lokasinya saja, tapi kita bisa menawarkan produk-produk kita ya, jual belinya melalui online ya. Tinggal kita menyiapkan infrastrukturnya dengan baik ya, kemasan, packaging dan segala macamnya itu ya. Jadi perjanjian online ini secara apa namanya, bisnis dibenarkan, dibolehkan. Ya, bolehkah kalau pertanyaannya, bolehkah perjanjian dilakukan atau kontrak suatu bisnis dilakukan dengan online? Boleh ya, asalkan tentunya tetap menggunakan aturan-aturan perjanjian, sahnya perjanjian begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan dengan baik ya. Sudah banyak startup yang menawarkan jasa pembuatan kontrak online gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi kontrak online ini atau bisa disebut juga kontrak elektronik ya, yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik. Maksudnya menggunakan media komputer gitu ya, yang menggabungkan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer atau sistem ya, sudah ada sistemnya. Itu kata Edmond Makarim ya. Jadi kontrak online di mata hukum Indonesia bisa dianggap sah dan mengikat secara hukum. Ya, tinggal tadi para pihaknya jelas ya.
Ya contoh sederhananya lah kita pesan barang gitu ya. Kita pesan barang. Barangnya ada nggak? Halo, barangnya ada kan? Kita lihat. Lihat di mana? Ya di laman, di website atau di internet. Oh, ini ada barangnya nih ditawarkan. Bahkan sekarang sudah tidak pakai, kalau yang canggih tuh nggak gambar mati, maksudnya nggak bergerak, tapi bergerak gambarnya ya. Kan begitu ya. Ya contoh aja, coba ada dibuka handphone. Begitu baru buka tuh tiba-tiba ada iklan muncul, produk apa gitu ya. Wah kita tertarik. Terus kita lihat lebih lanjut. Kalau kita ingin membeli atau memiliki, sistemnya sudah ada, ya, sudah ada. Tinggal kita mau pilih, setuju membeli, mau bayarnya cash, tinggal kirim transfer ke rekening yang dituju, atau bayarnya COD, cash on delivery, ya, COD, terserah. Nah, udah selesai, begitu ya. Nah, itu contoh sederhananya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti saya mau nanya ini sih Pak, tapi takutnya nanti dibahas. Ini Apa? yang menentukan kontrak online itu sah. Itu apa aja Pak? Kontrak online itu sah. Loh, tadi kan Dikatakan sah itu ketika ya, apa gitu. ini siapa nih? Ke Indonesia. Indonesia. Ini kok nggak kelihatan. Biasanya di Zoom ini begitu nanya kelihatan muncul. Oh, Nisa ya? Ya. Oke, Nisa. Apa tadi? Coba ulang, Bapak, karena lihat slide-nya nih. Apa tadi, Nisa? Kontrak online sah, kontrak online dikatakan sah itu ketika apa gitu Pak? Ketika ada apanya gitu Pak? Wah, lah kan tadi kan sudah Bapak omongin. Kontrak online itu dikatakan sah, ya memenuhi syarat-syarat perjanjian lah. Iya kan? Iya. Ya, pertama apa? Kesepakatan kedua belah pihak. Ya Nisa nih, Nisa contoh hari ini mau beli apa? Mau beli apa Nisa? Nisa tapi nggak perlu ke mall, atau Nisa nggak perlu keluar rumah, ya kan? Tapi cukup dengan memanfaatkan handphone, ya, dengan menggunakan jaringan internet, Nisa lihat, cari barang itu di internet, terus muncul itu apa barangnya, ya, barangnya apa? Bisa gambarnya doang, ya, atau kalau yang tercanggih barangnya dicontohkan. Kemarin Bapak lagi buka gini, nawarin kacamata lagi kan, orangnya make segala macam, bergerak, ada yang gambarnya bergerak, ada yang gambarnya nggak bergerak kan gitu. Nah dari situ berlanjut kan, berlanjut ya, Nisa pesan itu tentunya bersedia kan kecakapan, tadi kan, ya pokoknya memenuhi persyaratan apa sahnya perjanjian. Terus barang itu ada kelihatan, kita kirim duitnya, entah itu kita transfer atau nanti bayar di tempat kalau barang udah sampai. Itu udah memenuhi syarat, betul kan? Begitu ya, jelas ya Nisa? Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke Nisa, bagus. Oke, jadi sekarang kebanyakan orang beranggapan bahwa kontrak atau perjanjian, sebuah bentuk perjanjian dituangkan dalam bentuk tulisan, paper base dulu, ya. Kebanyakan perjanjian pakai surat bentuk tulisan. Sekarang masih perlu nggak Pak? Masih, tapi nggak selamanya sekarang pakai perjanjian tertulis, tapi cukup online aja tadi. Namun demikian, bukan berarti yang tertulis ini dihilangkan. Untuk kontrak-kontrak yang tertentu yang besar, jual rumah, jual gedung, apalagi yang besar lah,
Nah, rumah ya kan, nah, itu harus ketemu. Nah, bahkan biar lebih kuat lagi ada saksi di daftar apa namanya melalui notaris dan seterusnya. Begitu ya. Ya. Jadi kontrak online ini dituangkan bentuk oktonotaris, nah itu kan, atau elektronik melalui email. Nah, sekarang surat menyurat juga nggak perlu kita ketemu dulu, kita email aja dulu. Nah, ya. Nah ini namanya kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan di zaman modern sekarang ini ya, begitu. Ini kan dulu awal-awalnya ya karena belum ada komputer, belum ada internet segala macamnya, ya namanya perjanjian harus tertulis. Nah, tapi pertanyaannya berikutnya, perjanjian itu kalau lisan boleh nggak? Nah, ini sekarang Bapak tanya nih. Boleh, Pak. Boleh, tetap boleh ya. Tapi lebih bagus, lebih baik tertulis. Tujuannya apa? Ya biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya kalau dulu ya kalau nggak pakai bukti ya susah membuktikan ini pihaknya tuh melakukan kecurangan nggak dan seterusnya. Ya, pasal 13 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Perdata tidak memberikan penegasan mengenai suatu perjanjian atau kontrak harus dalam bentuk tertulis atau tidak. Pasal 13 itu berbunyi begitu. Kenapa begitu, Pak? Ya, nah, pasalnya begitu zamannya dulu. Tapi itu tadi, kalau nggak tertulis boleh. Intinya ada kesepakatan kedua belah pihak. Sepakat. Ya kan? Sepakat yang melakukan perjanjian dan itu mengikat kepada mereka yang membuatnya. Ya, perjanjian suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Itu redaksi bunyinya begitu pasalnya. Kita lanjut ya. Nah, ini dia yang dari pertemuan ke berapa tuh? Yang ketiga sudah Bapak singgung. Ini Bapak munculkan lagi. Syarat sah yang dibutuhkan dalam perjanjian ya. Ini hukum bisnis ini paling penting tuh ini ya. Kontrak akan tetap dinyatakan sah jika kontraknya telah memenuhi syarat. Memenuhi syarat yaitu pasal 1320 BW. BW itu bahasa Belanda, Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata tadi ya. Nah, ada 4. Nah, ingat-ingat nih adik-adik ya. Ingat-ingat. Dan ini pebisnis harus paham betul ini. Bapak waktu kuliah hukum ini selalu nih hafal banget Bapak ya, dan selalu menjadi pegangan para para pemegang perjanjian kontrak ya, di mana kedua belah pihak ya mengikatkan diri di dalam perikatan itu ya, sepakat. Sekali lagi sepakat kedua belah pihak ya, pihak A, pihak B, pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ya kan? Kalaupun dia beberapa orang, tetap aja kedua belah pihak. Pihak kelompok 1, pihak kelompok 2. Jadi mengikatkan diri ya. Maksudnya mengikatkan diri, dia terlibat secara sah ya dalam perikatan atau perjanjian tersebut. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap itu memenuhi syarat usia, umur. Ya. Kemudian terdapat satu hal yang diingin sepakati. Hal yang diingin sepakati itu apa? Oh, tentang perjanjian jual beli. Oh, tentang sewa menyewa. Ya. Kemudian sebab hal yang legal dan halal.
Ya, memiliki suatu sebab yang legal dan halal atau sesuatu yang diperkenankan, sama bahasanya sama ya. Nah, kalau salah satu ini tidak muncul, ya, jika salah satu hal ini tidak muncul, sah nggak perjanjiannya? Bapak tanya Farah, Valencia, Bekasi. Halo Farah. Mana nih Farah? Ini adik-adik on cam lah sebentar ya. Maaf, ini kok Bapak nggak lihat wajahnya nih. Mana Iya, Farah? Pak. Nah, Iya. ya Farah. Kedengaran tadi pertanyaan Bapak Farah? Boleh diulang nggak, Pak? Aduh, boleh diulang nih ya, nggak apa-apa lah ya. Kira-kira dari 4 syarat ini salah satunya nggak ada, sah nggak perjanjiannya masih? Mungkin enggak, Pak. Jangan pakai mungkin ya. Kalau mungkin kamu masih ragu-ragu. Tidak, Pak. Ke AA gitu. Nanti kamu kalau tes kerja, wawancara, ya Bapak orang HRD. Jadi jangan bilang, mungkin Pak, begini Pak. Wah, salah kamu. Salah dan ya apa? Nggak menang ya. Yakin aja. Tidak boleh Pak. Kalau salah satunya tidak ada, ya menurut hukum tidak sah ya. Jadi empat-empatnya harus ada. Ya, poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga disebutin ya. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif. Subjektif di mana jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat pertama, syarat pertama tadi apa? Yang pertama kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau satu orang nggak sepakat, ya batal lah. Ya. Kemudian kecakapan dalam perjanjian itu. Buat perjanjian sama anak di bawah umur, ya nggak boleh juga. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, dua syarat lainnya merupakan syarat objektif. Objektif itu bendanya ya. Jika tidak terpenuhi, ya batal juga demi hukum. Begitu ya. Jadi syarat ada sah atau tidaknya kontrak bukan dilihat dari di mana kontrak ini dibuat, ya melalui online atau offline, maupun dari bentuknya tertulis atau lisan. Ya. Jadi kontraknya bukan dilihat dari di mana kontrak ini dibuat. Karena ya itu tadi, kita bisa dari rumah, perusahaannya di mana kita nggak tahu, ya kan? Pokoknya kita lihat barangnya di internet, kita sepakat begitu ya. Kalau dulu, kalau kita mau buat perjanjian kan jelas lokasinya di mana, begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Halo, adik-adik. Belum, Pak. Loh, nah ini kalau Bapak sapa cepet ya, jadi konsentrasi walaupun kuliahnya online. Nah, Bapak lupa nih, ketua kelasnya Keramat siapa nih? Mahasiswa Keramat. Rizky Pratama, Pak. Oh ya, mana Rizky Pratama? Saya Pak. Oh, apa kabar Rizky? Alhamdulillah baik Pak. Ya, tadi Bapak kalau kamu nyimak pertemuan kita kemarin kan sepakat ya Rizky ya. Iya Pak. Jadi kita pertemuannya sampai sini. Maksudnya batasnya pertemuan ini ya. Iya Pak. Untuk pertemuan yang ke-7 nanti ya setelah UTS saja. Ya. Nanti kita atur waktunya ya apa? Di hari setelah hari Kamisnya gitu lah, atau sepakat lagi jam 1-nya gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan Rizky? Belum sih Pak. Belum. Baik, kita lanjut. Nah, boleh Rizky dulu baca Pratama.
harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang pertama, pembuatan kontrak harus melalui persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok yang tertera di dalam kontrak. Yang ketiga, kesepakatan yang menjadi kehendak antara kedua belah pihak yang bebas dari yang pertama, kekhilafan atau dwelling mistake. Yang kedua, paksaan atau dwangders. Dan yang ketiga, penipuan atau bedrock fraud. Iya, ini ya hal yang penting juga dalam terjadinya kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Ya, jadi sekali lagi kontraknya harus setuju kedua belah pihak. Ya, kita mau buat perjanjian dengan orang tersebut. Orang tersebut mau juga membuat kesepakatan dengan kita. Itu poin pertamanya ya. Jadi jangan ada memaksakan, ya. Umpamanya Bapak mau jual handphone ke Rizky Pratama. Rizky mau nggak beli handphone Bapak? Ya kan? Kayaknya ragu Rizky-nya. Harus lu beli loh Rizky. Itu nggak boleh. Ini karena dosennya nih harus beli handphone. Itu nggak boleh. Berarti di situ ada unsur pemaksaan. Nggak boleh dalam perjanjian ada paksaan ya. Itu udah lain ceritanya. Jadi harus sama-sama suka, sama-sama mau, begitu ya. Jadi juga perjanjian itu mengenai hal pokok yang tertera dalam kontrak. Apa yang tertera dalam kontrak? Kontraknya harganya disepakati sekian umpamanya. Ya, umpamanya harganya 20 juta umpamanya. Dalam perjanjian itu kita setuju nggak? Setuju karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Terus 20 juta bayarnya tunai atau dibayarnya langsung, apa bisa cicil 2-3 kali, dituangkan dalam perjanjiannya itu. Makanya ke depan adik-adik kalau nanti ada namanya perjanjian, pastikan baca betul poin-poin pasal-pasalnya. Terutama tuh asuransi ya. Nanti kalau umpamanya asuransi apa tuh, udah nanti adik-adik mau beli mobil, ya beli rumah, baca dulu, jangan main teken aja. Kadang-kadang perjanjiannya itu kan banyak, berapa lembar tuh, bisa sampai di 10-15 lembar, capek juga bacanya kan. Ya tetap baca, nggak usah buru-buru tanda tangan kalau Bapak begitu ya, sehingga nanti kalau ada klaim, ada masalah, kita udah tahu bahwa yang diklaim ini bla 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 bla. Begitu ya. Ya, kemudian pihak yang bebas dari kekhilafan. Nggak boleh ada, ini maaf ini kemarin belum dibicarakan. Sebenarnya ada. Nggak bisa begitu. Ya. Khilaf karena ininya nggak ada gitu ya. Pasalnya nggak ada terus tiba-tiba dimunculkan. Kemudian paksaan, apalagi penipuan, begitu. Ya, oke, kita lanjut. Dalam kontrak online, kontrak elektronik tidak dijelaskan secara tegas dan tidak diatur dalam KUH Perdata. Ya, jelas ya, karena dulu kan KUH Perdata belum secanggih teknologi sekarang, gitu. Ya. Akibat perkembangan teknologi dan banyaknya tuntutan dari kebutuhan bisnis, maka kontrak online tetap sah asal mengikuti aturan hukum yang berlaku. Ya, sesuai pasal-pasal yang ada tadi. Ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang jenis-jenis perikatan. Ya, jenis-jenis perikatan tuh ada yang dikatakan menurut isi prestasinya. Perikatan menurut isi prestasinya. Pertama, perikatan positif dan negatif. Namanya perikatan positif dan negatif. Kemudian perikatan sepintas lalu. Sepintas lalu. Jadi ya
perjanjiannya hanya sekali saja gitu ya. Dan juga berkelanjutan. Kemudian perikatan alternatif, perikatan fakultatif, perikatan generik, dan spesifik ya. Dan yang terakhir perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ini perikatan menurut isinya ya. Yang A. Yang B, perikatan menurut subjeknya. Ya, subjeknya ada namanya perikatan tanggung renteng ya. Kemudian perikatan pokok, prinsipal, pokok ya, perikatan tambahan, aksesoris. Kalau tanggung renteng itu bisa dialihkan ke orang lain, ya, orang lain yang siap membantu orang lain gitu ya. Jadi umpamanya Bapak buat perjanjian sama orang lain, kemudian karena sesuatu hal ada teman Bapak mau bantu, itu namanya tanggung renteng. Kemudian perikatan menurut mulai dan berakhirnya, ya, perikatan menurut mulai dan berakhirnya perikatan. Ada perikatan bersyarat dan perikatan dengan ketentuan waktu. Ya, nah ini ya penjelasannya. Pertama perikatan positif. Apa yang dikatakan perikatan positif? Yaitu perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata. Ya, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Jelas jadi ya. Itu namanya perikatan positif. Ya, memberi dan atau berbuat sesuatu. Ya, langsung dia aktif lah begitu ya. Itu disebut perikatan positif. Kemudian perikatan negatif, perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu. Ya, namanya tidak apa namanya? Tidak berbuat. Jadi negatif gitu ya. Tetap namanya perikatan. Kemudian perikatan sepintas lalu adalah pemenuhan prestasi cukup dengan satu perbuatan saja. Misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayarnya. Nah, itu perikatan sepintas lalu. Ya. Umpamanya kita dalam jual beli apa? Nah, kita ketemu di pasar gitu ya, beli sendal. Pak, berapa nih sendalnya? Penjual bilang harganya 50.000. Oke, kita bayar, sudah selesai. Itu namanya sepintas lalu. Ya, karena kita dalam kehidupan ini nggak luput dari yang namanya perikatan atau perjanjian itu ya. Nah, kita bisa membuatnya dalam tempo sepintas lalu, sekejap lah begitu. Atau yang berlangsung lama. Kalau berlangsung lama, perjanjian umpamanya apa? Beli mobil ya, karena nilainya besar. Membeli rumah, kita pakai apa? Pakai bank. Nah, berarti kita dalam hal ini terikat perjanjian dalam waktu panjang. Berapa lama? Nah, sampai berapa lama kita nyicilnya? Begitu. Ya. Perikatan berkelanjutan. Perikatan di mana prestasinya bersifat terus-menerus, ya, jangka waktunya tertentu. Yaitu tadi sewa menyewa, ya, persetujuan kerja. Apa ini persetujuan kerja? Bapak siapa? Tua kelas Sudirman siapa? Lupa nih bapaknya. Tadi keramat Rizky Pratama yang Pak, yang Halo, Pak. dan siapa? Halo, Pak. Ya, siapa nih? Wah, suaranya baru mau tidur nih. Siapa? Lupa. Rehan. Apa siapa kemarin namanya? Nanda, Pak. Nanda. Oh ya, Nanda. Ya, sehat Nanda? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oh, ya, suaranya agak serak-serak nih, kebanyakan ngaji nih, Nanda nih. Jadi lebih malam ya. Nah, oke ya, Nanda. Bapak tanya persetujuan kerja. Ini kan perikatan berkelanjutan. Tadi kalau yang sudah selalu jika kita membeli suatu barang ya, selesai perjanjiannya, selesai perikatannya. Kalau yang persetujuan kerja ini apa?
Contoh kira-kira perikatan berkelanjutan. Tahu nggak, Nanda? Maaf Pak, boleh diulang Pak? Ya, perikatan berkelanjutan. Nah, di sini kan sebagai contoh persetujuan kerja. Kira-kira apa itu? Jadi contohnya itu perikat berkelanjutan itu contohnya kan persetujuan kerja Pak. Jadi itu suatu persetujuan antara pekerja dan pihak perusahaan Pak gitu Pak. Iya, jangan ragu-ragu Nanda ya. Ya, Pak. Maksudnya di sini persetujuan kerja ya perjanjian kerja. Nah, kemarin kan Bapak sudah berikan tuh syarat sahnya perjanjian kerja sama dengan perjanjian syaratnya kerja apa namanya perjanjian pasal 1320. Nah, kalau kita bekerja kan kita punya yang namanya SPK kan, surat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan kita. Nah, ya kan? Kita pertama di kontrak, biasanya kalau kita bermasuk perjanjiannya kontrak dulu ya. Di kontrak berapa lama? 2 tahun. Nah, di dalam pasal-pasalnya disebutkan, butir-butir pasalnya disebutkan. Kita bekerja di kontrak 2 tahun, ya kan, dengan posisi ini, dengan salary ini, fasilitasnya bla 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 disebutkan. Ya kan? Masuk jam sekian itu disebutkan dalam perjanjian kontrak kerja itu. Nah, setelah perjanjian kontrak kerja kita selesai, berkelanjutan, apakah kita kontraknya habis, apa kita berubah status jadi karyawan tetap. Nah, itu namanya perikatan berkelanjutan. Ya kan? Nah, jadi kalau adik-adik nanti bekerja, pastikan ya SPK-nya, surat perjanjian kerjanya dapat, diterima. Kalau nggak diterima gimana Pak? Nah, ya ditanyakanlah, Pak, mohon maaf Pak, kan saya sudah mulai kerja kemarin, hasil wawancara terakhir Anda udah bisa mulai kerja Senin depan. Nah, ya kan? Terus kalau pihak ARD-nya belum mengasih SPK-nya pada saat itu, kita Senin depan udah kerja, setelah 2-3 hari, nggak ada salahnya kita tanya, oh iya, nanti karena pimpinan belum datang karena ada di luar kota, minggu depannya lagi ya, begitu ditanya ya. Jadi harus ditanya. Juga sewa menyewa, itu berkelanjutan ya. Umpamanya kita nyewa apa namanya, nyewa gedung kalau di perusahaan ya, sewa gedung ya, sewa gedung 1 tahun, sebelum habis masa sewanya ya, ketemu lagi dengan pihak pemilik gedung, lanjut untuk dilanjutkan sewa gedungnya ya, buat kontrak baru, buat pembayaran baru, atau mungkin ada perubahan harga dan seterusnya ya. Nah, kalau seandainya nggak buat itu, ya dianggap kita tidak memperpanjang sewa menyewa tersebut, sewa gedungnya begitu ya. Yang kelima, perikatan alternatif, yaitu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan 1 atau 2 atau lebih prestasi yang dipilih. Ya, prestasi yang dipilih, maksudnya bukan prestasi kayak prestasi hasil kerja ya, bukan. Ada hal-hal lain yang kita pilih. Ya, kita umpamanya sewa 1 tempat, tahun depan pindah, nambahlah satu blok lagi, begitu. Itu namanya perikatan alternatif, ada tambahannya begitu ya. Perikatan fakultatif, suatu perikatan yang objeknya hanya berupa 1 prestasi, di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lainnya. Perikatan generik, perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Jumlahnya ya, jenisnya apa, jumlahnya apa. Spesifik, lebih intinya perikatan yang objeknya lebih
terperinci. Apa umpamanya perikatan spesifik? Ya, kita umpamanya buat perikatan tentang jual beli apa? Jual beli motor bekas. Ya, spesifik aja motor bekas, nggak ada motor baru di situ. Nah, itu namanya spesifik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada? Belum. Ya, oke, kita lanjut ya. Sebentar nih, ada telepon Bapak nih. Halo? Ya. Hah? Oh, Bapak lagi ngajar, nanti kamu WA aja dulu. Kamu coba tanya dulu Marita ya. Ya, sebentar, Bapak lagi ngajar. Sekarang kita masuk namanya one prestasi. Nah, ya. Nah, ini hal yang sering muncul dalam suatu perjanjian atau perikatan. Ya, one prestasi. One prestasi, ya, ingkar janji. Nah, ya, ingkar janji. Nah, jadi dalam hal perjanjian biasanya nggak luput nih namanya one prestasi. Maksudnya dia mengingkari janji, mengingkari perjanjian itu. Ya, mengingkari perjanjian itu. Ya. Nah, ini hati-hati nih kalau kita one prestasi. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, kita bisa dituntut gitu ya. One prestasi. Oke, coba baca dulu Bapak Musapa nih. Mana Adi Rahmah? Iya, Pak. Nah, silakan. One prestasi. Ya. One prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya, nah, itu ya definisi dari one prestasi. Jadi dalam perjanjian, apapun perjanjiannya, kita melakukan one prestasi. Dalam online juga bisa one prestasi. Ya, contohnya kita sudah bayar membeli online kan, barangnya nggak datang. Ya, pernah nggak begitu? Pernah kan? Dulu waktu awal-awal waktu awal-awal munculnya apa namanya jual beli melalui apa namanya online ya, entah itu melalui Tokopedia dan segala macamnya. Tapi kayaknya ada juga yang personal. Bapak ingat banget tuh udah 3-4 tahun yang lalu lah ya, lebih lah. Sekelas menteri lagi, Roy Suryo tuh menteri Menpora waktu itu. Dia beli sepeda, lagi heboh-hebohnya sepeda orang sepeda kan. Udah bayar, sepedanya nggak datang. Sepedanya nggak datang, ya kan? Habis itu sepedanya juga nggak sesuai ekspektasinya, wah, ya berarti kan tuh one prestasi pihak yang menawarkan itu ya. Nah, jadi one prestasi ini adalah tidak memenuhi kewajiban, ya, kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji atau lalai oleh debitur. Nah, ini ada debitur, ada kreditur ya. Kalau debitur itu ya kan, debitur pihak yang memenuhi kewajiban, pihak yang memenuhi kewajiban, yang membayar lah gitu ya, atau pihak yang memberikan barang. Gitu. Jadi debitur ada kreditur. Kreditur pihak yang menawarkan. Karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Nah, jadi kan memenuhi syarat-syarat perjanjian tadi ya,
barangnya harus jelas. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan apa yang menjadi perjanjian, itu nggak boleh. Ya, oke, kita lanjut. Wan prestasi ya. Nah, gagal bayar atau disebut gagal bayar suatu istilah yang umum digunakan di dunia keuangan. Nah, kalau keuangan bilangnya gagal bayar. Yang mana di dalamnya terdapat seorang debitur yang tidak mampu menyelesaikan. Ya, debitur yang tidak mampu menyelesaikan. Ya, kayak kita apa ya? Beli rumah, ya kan, beli rumah itu kan ada pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama, pihak yang mempunyai rumah, bisa disilakan kreditur kan. Pihak debitur, pihak yang membayar rumah itu. Umpamanya rumah itu ditetapkan, disepakati dalam perjanjian, harganya berapa, katakanlah beli rumah harganya 1 M, ya kan. Nah, buat perjanjiannya jelas ya. Rumah itu rumah pihak pertama ya, disebut pihak kreditur menjual rumahnya kepada pihak kedua, disebut debitur ya, dengan harga disepakati 1 miliar rupiah. Nah, mau dibayar, cara pembayarannya sebagai berikut. Pembayaran pertama begitu perjanjian kesepakatan ini disahkan, ditandatangani kedua belah pihak, umpamanya begitu ya. Senilai berapa? 500 juta. Nah, jadi pembayaran pertama dibayarkan sebesar 500 juta. Pembayaran berikutnya bisa dicicil selama 5 bulan. Ya, di mana bulan berikutnya mulai bulan kesekian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas pembayaran yang kedua ya, setelah 500, yang cicilan 100 juta selama 5 kali gagal bayar, atau tidak memenuhi atau lalai terhadap kewajibannya, itu namanya wan prestasi. Jelas ya. Nah, pasal 1243 KUH Perdata berbunyi tentang lalai wan prestasi ini. Boleh Bapak mau sapa dulu Firdayanti Dewi Sapitri, mana? Halo Firda, ada? Halo Firda. Halo Firda, ada? Loh, nggak ada Firda. Artini. Iya, Bapak. Ya, kemana nih kok lama kali ngangkatnya? Iya, Bapak. Kenapa, Bapak? Kamu di mana? Di rumah apa di kantor apa di mana? Saya lagi di kerjaan, Bapak. Oh, lagi di kerjaan. Ya udah. Iya. Lagi kerjaan, lagi rame di situ enggak? Enggak, Bapak lagi sepi. Kalau sepi boleh, biar nggak ngantuk kamu baca, Firda. Bapak. Oke. Ya. Pasal 1243 KUHP Perdata berbunyi, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Iya, nah itu bunyi pasal 1243 ya. KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, akibat kelalaian dinyatakan lalai ya. Nah, itu bisa dikenakan apa namanya penggantian biaya atau bunga ya. Ya, karena dia sudah mengingkari atau tidak menyepakati apa yang menjadi kewajiban. Ya, bisa jadi bisa kena denda, begitulah kira-kira ya. Nah, jadi hati-hati kalau kita terlambat
membayar sesuai yang telah disepakati. Ada yang namanya bayar denda, ya, penggantian biaya atau kerugian dari pihak krediturnya. Ya, itu sesuatu yang memang sudah diatur, ya wajar. Ya, kayak kita aja bayar listrik. Bayar listrik paling telat tanggal 20 ya. Nah, kenapa tanggal 20? Ya memang dari sononya begitu. Tapi begitu kita lewat tanggal 20, pasti kita kena sanksi berupa denda, ya. Ya kan? Denda. Ya. Masih mending denda. Kadang kalau udah sampai berapa hari, ya bisa-bisa listrik kita diputus. Ya begitulah. Itu tujuannya apa? Biar menjadi perhatian dari pihak-pihak yang pihak-pihak yang mensepakati suatu perjanjian. Ya sama juga apa? Bayar STNK, motor, mobil, ya kan? Kalau lewat batas waktunya, tanggal yang tertera di STNK, ya kita kena denda gitu ya. Ya. Penyebab terjadinya wan prestasi. Ya. Penyebab terjadinya wan prestasi. Apa ini? Boleh, Reni. Tadi Bapak lihat ada Reni. Iya, Bapak. Ya, bagus Non. Cepat mute-nya angkat ya. Kelihatan slide-nya, lanjut. Ya, penyebab terjadinya wan prestasi. 1. Adanya kelalaian debitur. Bentuk kerugian bisa disalahkan pada pihak debitur jika terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam suatu peristiwa yang bisa merugikan pihak debitur yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan terhadapnya. Kelalaian merupakan suatu kondisi di mana pihak debitur harus mengetahui atau harus mencurigai bahwa tindakan ataupun sikap yang dilakukan bisa membuat kerugian pada pihak lain. Iya. Ya, jadi kelalaian debitur. Ini penyebab terjadinya wan prestasi, ya. Lalai debiturnya. Ya, lalai itu ya kilap, lupa, atau bisa juga disengaja. Bisa juga disengaja, atau memang sama sekali dia nggak mampu. Ya, jadi itu lalai. Adanya kelalaian debitur. Ya, tadi siapa yang Bapak sapa tadi? Reni, Pak. Ya, Reni. Ya, enak sekali ada suara burung di rumah Reni. Ya, piara burung orang tuanya ya. Oke, yang kedua adanya kondisi pemaksaan. Ini karena puasa-puasa nih, biar Bapak ini juga nih, sapa juga ya. Niken, mana Niken sekarang? Dari Bekasi. Niken Dwi Lestari. Halo Niken. Iya, Pak. Ya, masih tetap di layar kaca laptopnya atau HP ya. Yang kedua, cepat kalian. Penyebab terjadinya wan prestasi. Yang kedua karena adanya kondisi pemaksaan. Yang pertama, kondisi pemaksaan adalah suatu kondisi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak debitur karena terjadi sesuatu peristiwa yang bukanlah kesalahannya. Yang kedua, kondisi tersebut tidak bisa diketahui ataupun tidak mampu diprediksi saat melakukan suatu kontrak. Iya, ya. Ini kondisi pemaksaan, kondisi terpaksa, gitu ya. Kalau bahasa hukumnya kondisi force majeure, ya, di luar dugaan. Ini ya. Umpamanya apa di luar dugaan? Itu biasanya dalam perjanjian selalu tuh di pasal-pasal 3 terakhir dari perjanjian terakhir itu disebutkan karena force majeure. Force majeure itu keadaan memaksa, ya, keadaan gahar, ya. Contohnya gempa bumi, itu kan keadaan memaksa. Tiba-tiba gempa bumi, ya kan, gedungnya runtuh, mau jalik umpamanya gitu ya, retak, rusak, retak, hancur separuh gitu, atau keadaan banjir, itu termasuk juga kondisi memaksa, di mana
itu di luar prediksi perjanjian, ya kan? Nggak tahu ya, banjir tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ya kena banjir lah, sehingga barangnya hilang, rusak dan seterusnya. Atau dalam kondisi perang umpamanya ya, kayak di apa namanya, di Ukraina ya, perang sama Rusia gitu ya. Kita ada perjanjian dengan pihak sana umpamanya, siapa tahu ada kolega bisnis di sana, perang, kayak barangnya nggak bisa dikirim, sementara udah bayar, nah, itu gimana? Nah, gitu ya. Jadi kondisi pemaksaan. Sanksi terhadap uang prestasi sekarang, ya, sanksi terhadap uang prestasi. Nah, ya, sanksi yang pertama ya kewajiban membayar ganti rugi. Ya namanya, ya, apa namanya, tidak memenuhi kesepakatan. Ya ganti rugi lah. Nah, tadi ya, kompensasi dalam membayar seluruh kerugian karena adanya kerusakan atau terjadi kerusakan pada properti kreditur karena bentuk kelalaian. Nah, ini kelalaian ya, bukan keadaan memaksa tadi, kelalaian. Kayak kita ngontrak gedung orang rusak. Nah, karena kelalaian kita ya, kita ganti. Nah, ya. Apa ganti ya, perbaikilah begitu. Dan seterusnya ya. Jadi harus apa namanya, diganti atau diperbaiki jika ada kewajiban yang tidak kita penuhi. Kita siap atau pihak tersebut harus siap menggantinya. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Nah, ya, pembatalan perjanjian. Ya, ini udah umum ya, diatur dalam pasal 1246. Jika kita tidak apa namanya, tidak memenuhi perjanjian tersebut, ya batal lah perjanjiannya. Terus ya yang telah dibayarkan ya sebagai sesuatu yang sudah terjadi ya nggak bisa ditarik kembali. Ya kan, umpamanya kita melakukan perjanjian jual beli apa namanya, rumah ya, gitu, atau perjanjian sewa menyewa ya. Nah, karena kita tidak menyelesaikan sewanya ya batal perjanjiannya, uang yang telah dibayar nggak bisa diambil lagi. Nah, ya, maka di dalam pasal 1246 KUH Perdata 3 jenis utamanya itu biaya, kerugian, dan bunga. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan ya tidak bisa ditarik kembali. Kerugian yang dilakukan bisa apa namanya, diminta ganti ruginya plus ada bunganya, begitu ya. Jadi yang kedua pembatalan perjanjian. Yang ketiga peralihan risiko ya. Waliudin, nah, ini Bapak suka sapa Waliudin. Halo Wali. Ada Wali? Halo, ini pada off cam semua nih. Jangan-jangan Bapak ngomong ada yang merem-merem nih, masih ngantuk kali. Wali mana? Nggak ada? Oke. Ayu Fernanda, mana Ayu? Halo Ayu. Iya, halo Pak. Nah ya, cepet hidupkan mute-nya. Ya, Ayu dari kampus mana Ayu? Dari Keramat Pak. Oh Keramat, dekat sini ya. Oke, lanjut Ayu. 3. Peralihan risiko. Sanksi one prestasi dalam bentuk peralihan risiko berlaku dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan objek pada suatu barang. Seperti dalam hal perjanjian pembiayaan leasing diatur dalam pasal 1000. Ini bacanya gimana Pak? Ya gimana menurut kamu? 1237. Ya. Masa 1237 KUH Perdata. Iya, baca gitu aja kok repot. Ya.
Bacanya gimana ya? Bisa 1237, 1237 bisa. 1237 itu kan angka ya. Saking banyaknya pasal KUH Perdata gitu ya, Ayu ya. Jadi peralihan risiko. Nah, ya. Sanksinya peralihan risiko. Nah, maksudnya apa ini? Risikonya umpamanya salah seorang debiturnya One Prestasi bisa dialih, bukan bisa ya, boleh gitu, bisa boleh sama lah ya, bisa dialihkan ke rekannya, bisa saudaranya atau orang tuanya dan seterusnya. Sehingga nggak membuat perjanjian itu bisa batal ya. Kalau batal kan risikonya lebih berat lagi, yang sudah kita bayarkan nggak bisa kita tarik lagi, kan gitu ya. Jadi jangan sampai begini. Contoh ya, dulu waktu masih apa? Masih heboh-hebohnya apa namanya? Grab online ya, apa namanya? Taksi online tuh, Grab online. Ya, taksi online. Banyak tuh orang beralih profesi, buka bisnis, termasuk dulu staf Bapak ya. Apa namanya? Beli mobil. Beli mobil waktu itu murah banget. Maksudnya murah itu dengan duit 500 juta ya. 500 juta. Ya, 500 juta ya. Bukan 500 juta ya, apa 5 juta, sorry, kebanyakan tuh. 5 juta udah bisa bawa pulang mobil. 5 juta. Ya, cicil berapa tahun. Nah, dia mau jadi Grab online. Ya kan? Nah, ternyata dalam perjalanannya membayar cicilan mobil itu nggak sanggup. Ya kan? Dimana tiap bulan harus bayar 5 juta juga gitu ya. Sementara dari tarikan apa namanya berjalannya mobil itu sebagai taksi online nggak bisa memenuhi begitu, sehingga dia nggak bisa memenuhi apa namanya pembayaran ke pihak leasingnya. Ya ditariklah mobilnya. Ya sayang kan, padahal dia udah habis berapa tuh, udah paruh jalan, ada jalan 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun. Nah kalau dihitung-hitung tuh udah duit yang sudah dikeluarkan udah berapa puluhan juta gitu ya. Nah kalau itu mau dialihkan, maksudnya tetap bayar kan, entah itu saudaranya, entah ini bisa begitu ya. Jadi peralihan risiko. One Prestasi di era digital ya. One Prestasi di era digital saat ini semakin berkembang yang namanya financial technology, fintech. Pernah dengar adik-adik ya? Maka One Prestasi lebih akrab disebut dengan non-performing loan, NPL. Nah, ini juga hati-hati nih. Ini sekarang udah mulai lagi nih, padahal bahaya ya. Pinjaman-pinjaman begini nih, bunga berbunga nih. Ya. Bapak pernah dengar banyak orang yang terjerat dengan model finansial fintech ini ya, teknologi fintech. Orang nggak perlu ketemu, tapi bayarnya kalau ini nggak bayar, bunganya naik, besok naik lagi terus. Berapa orang banyak yang kena gini ya, pinjamnya cuma 20 juta, ya, tiba-tiba bisa karena kita nggak ini, tidak bayar, tersangkut, cicilan keberapa, lupa terlambat bayar juga. Nah, total pinjaman kita udah sampai 100 juta. Itu gila juga itu ya. Nah, ini sempat kemarin dibahas oleh pemerintah nih ya. Udah banyak oknum-oknum. Nah, kalau bahasa Bapak ini rentenir gitu ya. Nah, hati-hati adik-adik nih. Ya. Banyak tuh. Ini sekarang di handphone muncul lagi nih Bapak lihat. Nah, tiba-tiba lagi baca ini ada iklan dengan pinjaman 20 juta. Nah, ya. Jadi ini yang pinjaman-pinjaman di era digital ini beberapa hal banyak yang menjerat masyarakat ya. Nah, jadi hati-hati ini ya. Nah, banyak orang yang terkena ini ya,
Nah, habis itu nanti nomor kita dikirim-kirim tuh ke rekan-rekan, bikin malu kan? Ke siapa aja lah. Nah, itu jahatnya dengan pinjaman-pinjaman online berupa uang itu ya. Oke. Baik adik-adik, selesai ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bang. Hah? Rizky, Nanda, ketua kelas, Bapak ingin sampaikan ya. Yang Bekasi siapa ya ketua kelasnya? Lupa Bapak lagi. Halo, yang Bekasi ada? Ketua kelasnya ada? Ada Pak. Siapa? Sebetulnya ada Roni, cuman saya kaki tangannya ada Roni Pak. Oh, kaki tangan kamu. Iya gitu dong Pak. Ya, bahasanya jangan kaki tangan dong. Nah, Oh iya, apa dong asisten. wakilnya Pak, kaki tangan. Baik adik-adik sekalian ya. Ini pertemuan ini setelah Bapak lihat kelas yang lain, batasnya sampai sini ya. Jadi Bapak ulangi kembali, kemarin kita sepakat hari Kamis kita akan lanjut dari jam 1-nya kita tiadakan aja ya. Karena pertemuan batas. Nah, ini nanti setelah ini Bapak kirim ke grup ini. Tenang aja. Ya. Soalnya sudah Bapak persiapkan. Intinya kalau mau tanya kisi-kisinya apa Pak? Ujiannya ya materi yang Bapak berikan lah. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Pasti nggak lari dari itu. Ya. Soalnya isi semua ya. Isi itu ngisi ya. Ya. Jadi adik-adik sekalian, terus tugas-tugas yang pernah Bapak berikan, Bapak tanya nih dulu. Tri Hartini, Bapak udah ngasih tugas berapa banyak non? Halo, atau yang lain lah, tugas yang dari Iya Bapak. Pak, saya. Tugas-tugas Bapak berapa Bapak udah ngasih tugas? Maaf ya Pak kalau salah, seingat saya waktu itu Bapak pernah ngasih tugas yang tentang goals itu Pak. Goal, oke. Nah, Tri udah kumpul belum? Hartini? Udah dong, udah lama. Udah dong. Nah, terus yang kedua tugasnya apa? Yang lain? Kalau masih ingat yang lain boleh nih ya. Nih sebelum Bapak akhiri. Nah, tugasnya apa? Yang pertama tugas. Ayo. Ini kok lambat banget nih ngangkatnya ini. Lemes Itu. ya, Pak? Apa? Baru itu Pak. Saya ingatnya baru itu. Masa? Ada 3 Bapak. Oh, tuh ada 3 tuh. Ini waduh. Nih, bagus kan Bapak tanya. Yang kedua apa tadi? Itu yang apa sih ya? Yang di Excel sih Pak. Yang di Excel? Apa yang di Excel? Yang kata grafik itu. Grafik? Itu bukannya pada Amar. Itu beda mata kuliah kalau yang grafik. Beda. Beda Pak, itu Pak seingat saya. Ini tugasnya baru satu Pak. Baru satu ya? Iya baru satu doang Pak. Iya Pak, betul. Oh, berarti kelas lain udah ini, wah. Untung banget kalian nih cuman 1. Ya, cuman goal doang ya? Iya Pak, betul. Karena kemarin waktu Bapak lisan nggak nulis di ininya, ya. Seingat Bapak di kelas lain ada 2 atau 3 itu, ya. Cuman 1, ya udah. Nah, ini Bapak kasih tahu nih ya ke seluruh mahasiswa Bapak 40 orang yang hadir online hari ini ya. Silahkan tugasnya dikumpul ya. Masih Bapak terima lah. Nah, untuk ini ya, tugas. Ya. Oke, adik-adik sekalian. Jadi pertemuan kita hari ini ya, nanti ingat-ingat ya. Walaupun sesinya 14 ya, sekarang sampai 6 karena biar menyamakan dengan yang kelas yang lain ya.
apa namanya, kelas yang lain juga 6. Padahal Bapak nggak yang kelas pagi anak Pondok Cabe ya, mahasiswa Pondok Cabe. Bapak masuk terus. Nah, kalau ini kan dulu pernah Bapak 2 kali, ya kan? 2 kali gantiin Bu apa? Yang kedua siapa nih? Bu Kania ya. Nah, waktu itu waktu pertama sekali Bapak ingat. Nah, ya, terus apa namanya? Habis itu Bapak nggak bisa karena apa namanya? Mobil Bapak ada masalah, ya rupanya belum selesai. Oke ya. Ada pertanyaan sekali lagi? Sebelum Bapak akhiri nih buat adik-adik semua nih. Rizky, Pratama, dan kawan-kawan semua. Ada? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatian mengikuti kuliah hukum bisnis hari Kamis ini di pagi tadi jam 8 ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua ya. Sukses menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini ya. Maksimalkan nih bulan Ramadan ini, maksimalkan ya kegiatan-kegiatan ibadahnya ya. Baca Qur'annya ya, sedekahnya, sholat tarawihnya ya. Sholat tarawih itu nggak ada di hari-hari lain, jadi kalau bisa jangan sampai nggak sholat tarawih ya. Nah, jadi ya, kecuali kalau lagi halangan ya. Nah, kalau nggak bisa di masjid, ya di rumah lah begitu. Demikian saja. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada komunikasi yang kurang berkenan. Bapak akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.